Ya, diaktifkan dulu kameranya, jangan hanya Amil. Ya, nanti kita hanya bicara berdua saja dengan Amil ya. Yang lain minta diaktifkan dulu sebentar. Ya, Nadifa. Hah? Raden Nadifa. Ini ada kameranya enggak? Kameranya diaktifkan dulu sebentar enggak? Bapak mau ngambil gambar nih. Oh iya Pak, bentar. Iya, karena Bapak juga ingin ada selfie-nya dengan kalian ya. Iya. Kita siapa lah? Ada ya? Oke, mungkin kalian udah kondisinya sudah sambil makan sih ya. Oke ya, sekarang gini. Apa sih yang akan kita bahas hari ini adalah persiapan untuk TO dengan persiapan US ya. Dan apa saja sih sebenarnya yang akan dikeluarkan soalnya, atau bukan soal ya, istilahnya materi-materi apa saja yang nanti akan disampaikan di TO dan di US-nya ini sendiri. Nah, mungkin kalian udah lupa lah ya, Bapak yakin udah lupa kalian membahas tentang desain grafis ya. Zidan gimana ya, kalau masih lupa kan ya tentang desain grafis ya Zidan ya, Rama ya. Nah, ini Bapak akan coba sampaikan dulu di sebentar ya, ini Bapak belum siapin. Bentar ya, ini nggak keluar. Bentar. Oke, sebentar ya, barusan ada telepon lagi. Bentar, nggak keluar nih ya. Bentar ya, ini PowerPoint-nya antara Microsoft Teams dengan PowerPoint-nya Microsoft Teams sendiri nggak sinkron ya, bentar.
Oke ya, di kalian sudah tampil nggak ini? Ada slide dari PPT untuk apa? Ada, Pak. Ya? Ada. Ada ya, ada. Oke, sekarang Bapak gunakan yang slide dari Google aja langsung. Oke ya, hari ini yang kita bahas adalah tentang tiga ya. Yang pertama adalah tentang desain grafis, yang kedua adalah tentang client side scripting, dan yang ketiganya adalah tentang server side scripting. Jadi ada tiga materi yang nanti akan kalian harus selesaikan di tryout dan ujian sekolah. Nah, sedikit kita akan mengulas tentang desain grafis. Jadi desain grafis ini paling banyaknya tentang teoretisnya saja, di mana desain grafis ini bisa dikatakan suatu rancangan grafis proses komunikasi di mana menggunakan elemen visual baik berupa tipografi, fotografi, serta ilustrasi. Dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Kalian sudah tahu kan yang maksud dengan tipografi itu apa, fotografi itu apa, serta ilustrasi itu apa. Ya. Tahu kan yang maksud dengan tipografi? Tahu kan? Jadi permainan kata ya dengan huruf. Jadi bermain dengan huruf, bukan kata tapi huruf. Kemudian kalau fotografi pasti dengan foto-foto ya. Kemudian kalau ilustrasi adalah merubah dari suatu bentuk dengan bentuk yang berbeda. Oke, kemudian bahasan yang keduanya adalah tentang pemrograman web. Nah, pemrograman web ini yang akan kita bahas yaitu client side scripting dan server side scripting. Nanti pada bagian client side scripting dan server side scripting ini nanti Bapak akan coba langsung saja mempraktekannya dengan mempergunakan Whitelist School ya. Jadi ada fasilitas yang kita gunakan langsung pergunakan aplikasi Whitelist School. Nah, pemrograman web ini dibagi dua ya. Yang pertama adalah client side scripting dan yang kedua adalah server side scripting. Nah, apa sih bedanya? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Nah, ini pembahasan materi untuk sekarang. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang pertama. Di sini adalah tujuan daripada desain grafis. Apa sih tujuan dari desain grafis itu sendiri? Nah, tujuan dari desain grafis ini pada dasarnya adalah menciptakan sesuatu persepsi seseorang terhadap apa yang kita tampilkan dalam bentuk gambar. Ya. Sehingga di sini jelas bahwa informasi yang nanti kita sampaikan itu akan mudah dan lebih efektif jika memang dilihat dalam bentuk gambar. Nah, tujuannya apa sih gini ya? Nah, ini mungkin kalian bisa lihat aja tujuannya. Tujuannya di sini ada cara berkomunikasi. Jadi bisa dikatakan desain grafis ini adalah desain komunikasi visual, di mana kita membuat suatu gambar, suatu desain, ya, sehingga orang itu akan mudah membaca atau memahami dalam bentuk yang dilihat, ya. Jadi, mudah untuk dilihat. Tuh. Nah, apa ini? Ada yang tanya? Oh, nggak ada. Oke, ini tujuan desain grafisnya ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus mengetahui untuk apa sih sebenarnya desain grafis ini? Sebenarnya desain grafis ini banyak ya. Ya, sekarang itu sudah mulai banyak yang ya bisa dikatakan cukup besar lah ya, peluang-peluang dari usahanya, walaupun bukan usaha secara langsung, tetapi bisa digunakan untuk usaha-usaha sampingan. Ini produk desain grafis ini bisa kita membuat suatu logo ya. Logo-logo ini adalah hasil karya dari suatu desain grafis. Kemudian situs web juga sebenarnya karya dari desain grafis. Kartu nama, iklan cetak, desain buku itu dan lain sebagainya itu merupakan desain grafis. Yang mungkin kita jadi pertanyaan adalah situs web gitu kan. Kenapa situs web itu merupakan salah satu dari desain grafis? Ya karena memang di situ banyak juga unsur-unsur hasil karya desain grafisnya ya.
Jadi gambar-gambarnya, icon-iconnya, dan lain sebagainya. Tuh ya. Nah ini dari materi yang akan dimati lagi. Nah kemudian pada saat kita membahas tentang desain grafis, ya, kita juga tidak lepas dari yang namanya tata letak desain grafis. Tata letak desain grafis itu apa saja sih gitu ya? Tata letak desain grafis yang pertama adalah di sini ada yang maksud dengan proporsi. Apa sih maksud dengan proporsi ya? Jadi yang maksud dengan proporsi ini adalah keserasian di mana letak-letak dari satu bagian dengan yang bagian yang lain ini memiliki proporsinya masing-masing. Jadi memiliki perpaduan ya, perpaduan dan perbandingan yang sepadan ya. Jadi yang pas lah gitu ya. Jadi kalau kita tempelkan suatu titik dengan titik yang lain itu seolah-olah dia tidak berat sebelah atau serasi gitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya. Kalau kalian perhatikan dari sini dari gambar, ini proporsinya dari suatu halaman web ya. Mungkin kalian pernah lihat yang namanya blog ya, kemudian dilihat dari apa? Dilihat dari Google gitu ya. Itu juga mempergunakan sistemnya adalah sistem proporsi, mempergunakan namanya itu apa ya? The golden mean ya, mempergunakan proporsi golden mean. Itu mempergunakan sistem-sistem yang membuat salah satu bagian dengan bagian lain yang lain itu adalah saling mengisi. Ya. Yang pertama adalah proporsi. Kemudian yang kedua ini adalah irama. Apa sih maksud dengan irama gitu ya? Jadi yang dimaksud dengan irama ini adalah pengulangan unsur-unsur pendukung di mana merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang ya, pada suatu ruang. Nah, contohnya gini lah. Kalian bisa lihat di sini ada potongan gambar di mana di sini ada pengembangan diri, kepercayaan diri, kerjasama ya. Dan di sini ada batasan atau ukuran atau jarak di antara teks dengan kotak gitu kan. Ini ada iramanya. Jadi ukuran, batasan atau jarak dari kotak satu dengan kotak yang kedua dan kotak ketiga dengan kotak yang yang kedua dengan yang ketiga, ini jaraknya sama iramanya. Ini maksud dengan irama. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada unsur penekanan. Ya. Apa sih yang maksud dengan penekanan? Penekanan itu menjelaskan di mana desain grafis ini yang difokuskan tuh apa gitu. Yang difokuskannya apa? Nah, contohnya kalau kalian perhatikan dari gambar yang sebelah kanan ini. Ya, kalau teoretisnya kalian silahkan baca saja ya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, kira-kira ini penekanannya dari bidang apa nih? Musik kan ya? Betul nggak? Penekanannya dari bidang musik. Biasanya gitarnya atau tracknya atau di sini adalah track recordnya gitu ya. Karena ada unsur-unsur seperti nama-nama artisnya gitu ya, atau musisi-musisinya. Ya. Ini hanya dari sisi penekanan. Nah, kemudian dari sisi kesatuan gitu. Nah, dari sisi kesatuan ini suatu desain grafis itu tidak boleh terpisah-pisah. Artinya apa? Tidak boleh ada satu gambar dengan gambar yang lain ternyata berbeda dengan tema. Jadi yang satu temanya Gajah Mada, yang satu temanya misalkan ya daerah mana gitu ya, daerah Aceh gitu, itu kan berbeda kalau misalkan ada peperangan seperti itu. Atau mungkin kalian membuat suatu gambar-gambar yang temanya tentang anak-anak tapi dimasukkan yang lain-lain gitu. Itu tidak boleh dilakukan. Artinya apa? Tidak. Jadi sistem kesatuannya akan hilang. Nah, di mana secara aturannya kesatuan ini adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Jadi komposisi itu harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya. Ilustrasinya, garis teksnya, diberi ras dan lain sebagainya lah. Itu harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang selanjutnya di sini ada keseimbangan ya.
Apa sih Pak yang dimaksud dengan keseimbangan? Ya, keseimbangan itu adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan yang menimbulkan adanya kesan seimbang. Artinya pada saat kita membuat suatu gambar atau mendesain suatu gambar, kita harus juga memperhatikan dari sisi keseimbangan. Jangan sampai kalau kita perhatikan suatu gambar ada ruang yang kosong gitu. Bukan berarti kita paksakan untuk diisi, enggak. Tapi diusahakan harus seimbang dan tidak boleh kalau kita perhatikan jangan sampai berat sebelah gitu. Nah, keseimbangan ini dibagi dua ya. Ada keseimbangan simetris dan ada keseimbangan asimetris gitu ya. Kalau kalian perhatikan di gambar ini ada yang gambarnya simetris. Nah, apa sih maksud dengan simetris, keseimbangan simetris ini? Nah, keseimbangan simetris ini adalah keseimbangan di mana kalau kita bagi gambar tersebut, maka dia otomatis akan terbagi dua sama persis gitu. Ya, sama persis. Itu kalau dibagi. Kalau kertas mungkin kalau dilipat itu kiri kanan pasti sama. Itu kalau simetris. Tapi kalau misalkan asimetris, nah ya kalau asimetris ini biasanya keseimbangannya itu ya bisa dikatakan seimbang, tapi pada saat dilipat tengah itu kiri kanan nggak sama. Tapi ini seolah seimbang. Ini adalah seimbang ya. Nah, apa sih bedanya lagi antara untuk yang simetris dengan asimetris? Nah, biasanya kalau simetris ini digunakan mendesain untuk yang sifatnya lebih elegan atau yang lebih formal gitu ya. Lebih formal maka banyak yang menggunakan sistemnya yang simetris. Tapi kalau misalkan yang bebas gitu ya dan tidak terikat, maka banyak yang mempergunakan sistemnya asimetris. Nah, kalau sekarang banyak yang mempergunakan sistem asimetris. Tapi tetap saja keseimbangannya tetap harus dijaga ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Ya. Itu ya. Itu dari yang sistem keseimbangan. Kalau ini mah teori aja sih ya banyaknya. Nah, kemudian dari unsur tata letak yang lain adalah kesederhanaan. Nah, ternyata pada saat kita membuat suatu desain, itu terkadang kita juga harus memikirkan sesuatu yang sangat sederhana. Jadi jangan terlalu dipersulit lah ya. Jangan terlalu dipersulit. Nah, ini mungkin pernyataannya adalah kenapa? Kenapa logis demi kepentingan kemudahan, pembaca itu memahami isi pesan yang disampaikan. Gitu. Jadi pembaca itu harus cepat mudah menangkapnya, jangan terlalu rumit gitu. Kalau terlalu rumit nanti ya susah juga kita akan menjelaskannya kembali. Sehingga dalam penggunaan huruf sebuah berita misalnya, nanti ada huruf headline-nya, judulnya, subjudulnya, tubuh berita sendiri atau body text-nya ya. Jadi jangan menggunakan format huruf-huruf yang aneh-aneh lah ya. Apalagi format huruf-huruf yang bisa dikatakan seperti skrip atau huruf-huruf yang simbol apalagi ya, itu lebih baik dihindari. Kenapa? Karena sebenarnya hasil desain grafis ini adalah yang merasakan atau yang akan menjadi konsumennya adalah bukan kita pembuatnya, tapi orang lain yang membacanya. Jadi usahakan desain grafis ini harus berpatokan pada kesederhanaan. Ya. Nah, ini Bapak nggak akan bacain lah ya ini ya, ada istilah prinsip sebagai KISS itu apa gitu ya. Jadi keep it simple, jadi harus lebih simpel. Nah, oke, itu dari desain grafis ya. Supaya ada bayangan, oh nanti ini dan lain sebagainya. Oke ya, itu dari desain grafis. Ya, nggak usah tahu banyak. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Mudah-mudahan nanti pas di US-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini akan masuk ke yang namanya pemrograman web. Nah, kalau ke pemrograman web di sini nanti kita harus banyak mencobanya. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang bagaimana cara membuat atau mengetikkan atau membuat suatu bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP ataupun SQL, ini ada sedikit konsep ya, konsep client side scripting dengan server side scripting. Ini gambaran yang kalian perhatikan di sini adalah yang sebelah kiri tentang client side scripting. Kalau client side scripting itu dengan server side scripting apa sih samanya? Samanya adalah scripting. Namanya yang samanya adalah scriptingnya. Apa sih scripting itu? Scripting itu adalah bahasa pemrograman. Itu yang samanya. Ya.
Yang samanya adalah bahasa pemrograman. Nah, sekarang apa sih bedanya gitu? Yang bedanya udah jelas lagi ya di sini, ya udah pasti yang bedanya adalah satu klien, yang satu server. Yang satu klien, yang satu server. Nah, sekarang yang pertanyaan lagi. Yang klien tuh mana? Atau siapa sih yang sebagai klien? Atau siapa sih yang sebagai server? Ya. Nah, klien itu adalah contoh nih. Misalkan Bapak mengetikkan di Google, ya, bukan di Google gitu ya, di Google, kemudian mengetikkan tentang mencari SMA Taruna Bakti ya di searching. Nah, Bapak mengetikkan mempergunakan browser yang ada di komputer yang Bapak pergunakan, Bapak sebagai klien. Nah, itulah yang disebut dengan klien. Jadi klien itu adalah sisi orang yang mengakses. Sisi orang yang mengakses, atau bukan orang ya, sisi personal komputer atau perangkat keras yang mengakses, itu klien. Ya. Jadi nggak tahu siapa, apakah orang atau bukan, anggap itu klien. Ya, jadi sekali lagi, klien itu adalah sisi ya, perangkat keras yang mengakses, ya, yang mengakses layanan. Itu namanya klien. Nah, sedangkan server apa? Kalau server itu adalah perangkat keras yang memberikan layanan terhadap permintaan dari klien. Itu server. Perangkat keras yang memberikan layanan terhadap klien. Ya, jadi perbedaannya client side scripting, client side dan klien dan server. Ya. Nah, sekarang apa sih Pak bedanya antara client side scripting dengan server side scripting? Ini sambungannya berbeda. Nah, kalau client side scripting ini bahasa pemrograman di mana beban prosesnya itu akan dititik beratkan di klien. Sekali lagi, client side scripting itu adalah suatu bahasa pemrograman di mana yang yang akan mentitik beratkan prosesnya di klien. Contohnya apa sih gitu? Ya contohnya aplikasi desktop. Aplikasi desktop ya yang paling mudah adalah seperti Microsoft Teams aja ya. Kan ada aplikasi yang desktopnya. Nah, itu berarti client side. Itu yang desktop. Karena apa? Karena dibebankannya bukan di server, tapi dibebankannya di klien. Makanya memerlukan perangkat yang cukup memadai. Itu ya. Itu client side scripting. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau server side scripting apa? Kalau server side scripting itu adalah bahasa pemrograman yang nantinya menitik beratkan prosesnya, sebenarnya prosesnya itu titik beratnya di server. Gitu. Titik beratnya di server. Contohnya apa? Gitu. Contohnya adalah office.com yang kalian akses menggunakan browser, atau Teams yang kalian gunakan atau akses melalui browser. Maka itu titik beratnya di server. Tapi kalau mempergunakan yang desktop, berarti yang pergunakan yang client side. Kenapa sih lebih dikategorikan untuk di client side? Ya karena server tidak akan terlalu jadi berat gitu. Tapi ya klien yang jadi korbannya gitu. Oke ya. Nah, gambarannya pun kalian bisa jelas di sini untuk application networknya tetap mempergunakan jaringannya. Ya, nanti browser scriptingnya itu ada di client. Ya, kemudian yang server side di scripting ada. Nah, kemudian bedanya yang lain lagi apa sih gitu? Perbedaannya antara client side scripting dan server side scripting adalah dari sisi keamanan. Keamanan apa? Keamanan program. Scriptnya untuk client side scripting itu terbuka secara umum, artinya akan bisa dilihat. Itu kalau client side scripting. Makanya jarang-jarang aplikasi berbasis web yang online mempergunakan client side scripting. Ya. Kecuali dibuatkan desktopnya. Kemudian kalau server side scripting itu apa? Kalau contoh dari server side scripting ini adalah
Nanti ada bahasanya adalah PHP, SQL, dan sistem keamanannya lebih baik dibandingkan yang scripting. Jadi programnya itu nggak kelihatan. Ya. Jadi script programnya itu tidak terlihat. Oke ya, itu client side scripting dan server side scripting. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Aman. Oh, udah aman lagi. Kalau nggak aman, iman ya. Hah? Ya, baru lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan masuk ke ini ada tabel. Mungkin kalian sudah pernah lihatlah tabel ini atau gambar ini. Ini Bapak suka gambar ini. Kenapa? Karena ini sangat menjelaskan gambarnya untuk proses yang lainnya pun sama. Jadi dengan satu gambar ini juga akan kelihatan client side scripting, server side scripting, kemudian apa sih yang diproses dan apa sih yang dicari dan siapa yang memproses dan siapa yang meminta gitu, itu jelasin. Oke, di sini ada penjelasan ya. Dimana kalau misalkan kita perhatikan ada gambar orang, kemudian URL. Nah, biasanya kan ke URL. Konsep teknologi pencarian suatu proses informasi. Di sini ada URL. URL itu artinya alamat ya, alamat yang diketikkan oleh orang lah ya. Ini orang yang hitam ini ya mengetikkan suatu alamat ya. Mengetikkan alamatnya pakai apa? Pakai web browser gitu kan, pakai web browser. Web browsernya apa saja? Oh, boleh Mozilla, boleh apa? Chrome, boleh Safari, boleh Opera, boleh UC browser, boleh WebKit browser, pokoknya banyak lah ya. Jadi browser itu nggak hanya satu. Jadi diketikkan URL-nya oleh seorang di web browser. Nah, web browser ini kategorinya sebagai klien. Nah, yang diaktifkan dari perangkat kerasnya itu adalah klien, itu adalah ini nih, yang mengakses web browser oleh orang yang mengetikkan URL namanya klien. Apakah itu PC? Boleh. Apakah itu notebook? Boleh. Apakah itu gadget handphone? Boleh. Atau mempergunakan pokoknya media untuk akses internet aja ya. Itu kategorinya adalah klien. Nah, setelah mengetikkan URL-nya di browser, kemudian mendapatkan informasi, misalkan, mengetikkan tentang Google gitu ya. Mengetikkan tentang Google. Nah, pada saat sudah mengetikkan di Google itu sendiri, yang dicari misalkan Taruna Bakti gitu ya. Nah, itu kan berarti dia meminta, merequest ya kan. Nah, dia merequest. Karena dia merequest yang mempergunakan suatu halaman, maka protokol yang dipergunakannya pun adalah HTTP. Jadi halaman web ini ada protokol ya yang mengatur. Mengatur itu namanya protokol HTTP. Ya, HTTP ini yang mengaturnya. Dia meminta, kemudian mencari. Nah, kemudian dia mengakses ke yang namanya Google gitu ya. Google itu ada servernya gitu. Nah, servernya itu ada google.com, google.co.id dan lain sebagainya. Nah, pada saat diketikkan google.co.id dengan mencari Taruna Bakti, ternyata ya server yang dicari itu udah mengaktifkan web server. Ya, kalau ini kan web browser ya, kalau ini web server. Jadi web server ini itu mengaktifkan apa? Mengaktifkan sumber daya dari server ini, mengaktifkan sumber daya yang ada di sini. Nah, kemudian karena ada permintaan atau request dari klien, dia akan merespon terhadap request tersebut, kemudian mencari data file-file yang diperlukan. Ini file-file itu seperti halaman-halaman web ataupun database-database yang lain. Maka jika ditemukan, maka dia akan dikembalikan dalam bentuk HTTP respon. Ke siapa? Dia dikembalikan lagi ke web browser orang yang mencarinya. Kemudian baru ditampilkan. Nah, ini adalah prosedur kerja dari pencarian informasi di internet. Kenapa Bapak katakan ini prosedur kerja dari pencarian data di internet? Karena dia mempergunakan HTTP, prosedur pencarian informasi.
Kenapa HTTP? HTTP ini adalah pencarian informasi protokol untuk halaman web. Kalau misalkan yang dicarinya tidak ada, itu bisa kemungkinan apa? Web servernya tidak aktif. Ya. Nah, sekarang apa Pak di sini TCP/IP? TCP/IP ini adalah koneksi internet. Ya, atau koneksi jalur komunikasi antar perangkat komputer. Itu TCP/IP. Jadi TCP/IP itu sebenarnya bukan internetnya, gitu. bukan internetnya, bukan halaman webnya, tapi koneksi internet hardware-nya. Ya, oke. Nah ini ya konsep dari datanya. Nah sekarang kita akan coba ke HTML. Nah, nanti juga ada Pak HTML-nya. Oke, Bapak di sini akan langsung aja ke HTML. Oke. Oke ya. Ini HTML. Nah, nanti kalian untuk yang HTML, karena di sini banyak ya tag-tag yang harus kalian pelajari. Jadi yang penting adalah standarnya saja. Apa sih standarnya? Nah, standarnya itu adalah yang ini. Bapak akan langsung ketikkan. Oke, di layar kalian tampil ya? Tampil nggak? Tampil Pak. Tampil. Takutnya nggak tampil. Kalau nggak tampil, Bapak harus cari-cari lagi. Oke. Oke, nah nanti tagnya apa sih? Kalau misalkan dalam suatu HTML, sebenarnya selalu diawali dengan HTML. Kayak gini ya, ingat. Ingat. HTML selalu diawali dengan ini. Ini HTML. Kemudian selain HTML nanti ada lagi yang namanya heading ya. Header atau di sini bahkan. Heading, kemudian di sini. Nah, ini. Kemudian setelah heading biasanya ada body. Salah ngetik dah. Kalian diam aja gitu. Ya. Nah, ini baru standar HTML ya. Sekali lagi, ada pembuka, ada penutup. Ini ada pembuka, ada penutup. Kalau seperti ini Pak dijalankan ada nggak hasilnya? Yang sebelah kanan itu adalah hasil ya. Yang sebelah kanan itu hasil. Di running. Ada nggak hasilnya? Nggak ada. Ya, yang keluar sepatu ya. Nah, di sini ada headingnya, heading body. Kemudian kalau misalkan Bapak ketikkan di sini, misalkan saya belajar HTML gitu ya. Nah, Bapak running. Ini baru keluar. Saya belajar HTML. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan tulisan HTML-nya ingin tebal? Oh, ternyata ada tag lagi yang disebut dengan tag B. Gini, tag B itu apa sih? Tag B itu adalah tag untuk menebalkan gitu kan. Beda ya? Sama beda? Beda kan? Nah, berarti tag-tag ini nanti kalian pelajari. Coba di tutorialnya ya, banyak itu tag-tagnya. Dan ini kalau dihafalkan juga bisa lumayan ya. Oke, kemudian ada lagi tag yang disebut dengan paragraf gitu. Untuk apa sih Pak paragraf? Jadi ini kalau misalkan Bapak ambil paragraf, kita ambil kalimat aja ya. Misalkan kita kopas aja ya. Ini. Ya. Nah ini. Running ya. Oke. Kalian bisa lihat hasilnya. Bedakan ya. Tapi Pak bisa nggak kalau misalkan ini belajar HTML, tapi kita juga ingin pakai header. Nah, nanti juga kalian harus hafalkan mempergunakan ini. Bukan hafalkan ya, mencoba perintah ini. H1, H1. Ya. Ini jangan lupa pakai penutup. Ya kan seperti ini. Nah, ya. Jadi ini tag-tag yang bisa kalian pergunakan. Ya.
Oke, ada yang tanya kan? Ada ya? Oke, nah ini adalah HTML. Nah, sebenarnya bahasa HTML itu sederhana, hanya gini saja. Ya, jadi HTML itu sederhana. HTML itu hanya sederhana seperti ini aja. Contohnya ya, Bapak akan buatkan tulisan ini, Bapak copy lagi. Banyak ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya HTML itu sederhana, hanya seperti ini aja. Tapi kenapa Pak? Banyak suatu bahasa halaman web itu ada warna-warni atau kotak-kotak yang berbeda-beda gitu. Ada kotak-kotak yang berbeda-beda. Contoh lah ya. Nah, kalau kalian perhatikan di ujung sebelah kanan di sini, ada belajar HTML. Saya belajar HTML ya. Saya belajar HTML, saya belajar HTML, saya belajar HTML. Nah, saya belajar HTML yang pertama ini memiliki kotak. Berarti kita apakah harus pakai penggaris? Enggak akan bisa. Kita untuk bisa memberikan gaya tersendiri pada suatu halaman web, maka harus mempergunakan yang disebut dengan CSS. Ya, CSS. Apa itu CSS? CSS itu adalah teknik memberikan gaya pada suatu tag HTML sehingga dia memiliki gaya tersendiri. Oke, contohnya begini. Bapak akan memberikan, saya belajar HTML. Yang bagian atas ini ingin berwarnanya merah. Tapi kalau yang bawah ini warnanya ingin biru. Yang ini ingin warnanya hitam. Ya, tetap. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya di bagian H1 ini kita tambahkan style atau kita tambahkan gaya. Ini gaya, ya, gaya. Bapak kasih nih colornya, misalkan colornya ingin berwarna merah, ya. Pemerah atau biru ngomongnya? Biru ya. Oke, nggak apa lah ya. Nah, Bapak kasih yang ini warnanya apa? Biru, supaya merah, biru ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan ini. Nah, ini adalah memberikan warna. Jadi dia memberikan atau menambahkan suatu style. Nah, penulisan style yang disisipkan di dalam H1 ini termasuknya ke dalam inline style. Nah, apa sih inline style itu? Inline style itu adalah menyisipkan style pada baris yang bersangkutan. Ya, pada baris bersangkutan. Kalau misalkan Bapak ingin mengaktifkannya hanya yang H1 di sini, berarti stylenya color ini. Kalau misalkan yang ketiga ingin diganti lagi, gimana dengan warna merah? Berarti tetap dikopikan, betul nggak nih? Di sini, di copy, betul nggak nih? Ayo. Betul kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana Pak kalau misalkan ini teksnya banyak? Judulnya harus berwarna merah semua. Bagaimana? Harus ada inline style semuanya kan? Ya, gini semua kan? Betul atau betul? Betul ya? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya pada saat kita ingin membuat style ini sifatnya lebih umum, maka ada teknik yang kedua yang disebut dengan embed style. Apa sih Pak embed style? Embed style itu adalah style yang disisipkan pada suatu halaman yang sama, tetapi dia sifatnya bisa secara umum dipergunakan. Contoh nih, misalnya Bapak akan membuat suatu warna. Nah, di sini kita tambahkan style. Ini maksud dengan ya. Jadi embed style itu selalu diawali dengan style dan diakhiri dengan garis miring style. Nah, isinya apa? Nah, isinya itu nanti ada dua cara ya. Ada yang disebut dengan class selector, ada yang disebut dengan ID selector. Ya. Bapak akan coba mempergunakannya adalah class selector. Karena Bapak akan mempergunakan class selector, maka Bapak harus selalu diawali nama selector itu dengan tanda titik. Ini Bapak tuliskan gaya, gitu ya. Gayanya apa? Misalkan gaya ingin color,
kan untuk warna. Warnanya red. Oke. Ini tanda kutip. Ini kemudian tanda kutip. Nah, ini ya gaya. Ini class selector. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Style ini sudah Bapak masukkan. Nah, style yang ini Bapak cukup dengan ganti dengan class. Ya. Oke, sekarang Bapak kopikan semuanya di bawah. Ya. Nah, sekarang Bapak coba running. Oke, sekarang warnanya apa? Warnanya untuk H1. Merah semua bukan? Merah ya? Oke, nah sekarang kita akan coba mengganti warnanya menjadi warna biru. Kita cukup dengan ganti di sini blue. Oke, kita running. Di warna biru nggak? Kalau misalkan kita ganti green, ini otomatis akan warna hijau. Bagaimana Pak kalau misalkan nanti CSS juga ingin bertambah lagi dengan ada bayangan? Nah, kalian tambahkan lagi di sini ada text shadow. Oke, seperti ini. Ya, ini maksud dengan HTML. Nah, nanti silakan kalian baca-baca lagi, buka-buka lagi HTML ini. Ya, cukup tuh ya, cukup panjang. Jadi nggak akan mungkin Bapak bedah semuanya di sini. Oke, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berarti tadi HTML dan CSS. Nah, sekarang apa sih Mas Pak dengan JavaScript? Kalau JavaScript juga sama. JavaScript itu salah satu bahasa pemrograman yang dikategorikan sebagai client-side scripting. Kenapa sih client-side scripting? Karena JavaScript ini juga sebenarnya kalau kita download, kalau kita buka di halaman web, itu akan kelihatan source-nya, sumbernya. Jadi sebenarnya JavaScript ini banyak dipergunakan untuk program-program yang tersimpan di internal, tapi nanti maintenance-nya susah. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk di JavaScript? Kita akan langsung ke JavaScript. JavaScript juga sama, Bapak tetap memberikan fasilitas untuk kalian mengaksesnya di Whiteley School. Ini cukup cukup mumpun lah untuk bahan ajar ya. Kalian juga bisa membuat project pun dari sini. Oke, di sini ya. Nah, JavaScript itu apa sih? Nah, kalau JavaScript itu nanti sama seperti ini nih. Contoh ya. Jadi kalau misalkan JavaScript itu, kalau misalkan my first JavaScript, Bapak klik di sini. Klik, otomatis kan keluar Indonesian Time. Nah, ini seperti apa bahasa programnya? JavaScript itu seperti ini. Kita try. Nah, seperti ini ternyata JavaScript itu. Jadi pada saat tombol ditekan, maka dia akan menjalankan suatu perintah demo inner HTML. Apa sih inner HTML ini? Inner HTML ini adalah menyisipkan ke dalam HTML. Nah, contohnya lah. Kenapa sih tadi keluarnya that kalau pada saat diklik? Ya, karena pada saat diklik di sini ada tombol button on click gitu kan ya. Ini adalah bahasa mempergunakan seperti fungsi. Dia menjalankan get element by ID. Nah, ini ID. Identitasnya apa? Nah, nanti otomatis mempergunakan inner HTML-nya apa. Kalau misalkan ini dimasukkan seperti ini. Masukannya adalah matematika. Ya, pada saat Bapak klik running, ya run, kemudian Bapak klik ini otomatis keluarnya apa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, ya karena di sini apa? Karena otomatis ada perubahannya. Itu ya, lihat ini nih. Ini nggak jalan nih.
ya. Ini penggunaan yang ID demo. Ya. Ya, ini yang HTML JavaScript, nanti silakan kalian coba. Kemudian yang selanjutnya masih banyak nih sebenarnya. Singkat-singkat aja supaya kalian kebayang nanti apa-apa saja yang harus dipelajari. Kemudian ada lagi SQL. Sebenarnya SQL belum sampai ya, belum sampai. Tapi Bapak akan kasihkan dulu mulai dari sekarang. SQL dengan PHP, ingat SQL dengan PHP ini sebenarnya salah satu bahasa pemrograman yang masuk ke dalam kategori server-side scripting. Kalau SQL apa sih? Kalau SQL ini adalah database-nya. Kalau PHP apa? Kalau PHP ini adalah bahasa programnya. Ingat ya? Jadi kalau SQL adalah struktur query language-nya untuk urusan dengan database. Tapi kalau PHP, urusan dengan script-scriptnya. Program-programnya, seperti untuk tampilan dan lain sebagainya. Tapi kalau SQL itu adalah untuk database-nya. Oke, kita akan coba ke SQL. Oke, ya, di sini sebenarnya akan kita coba dulu stunning SQL ya. Di sini ada contohnya. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam database. Contoh ya, try SQL set. Oke, kalian bisa perhatikan di sini. Ini kalau bahasa SQL, ini adalah bahasa yang dipergunakan untuk pengambilan database. Pengambilan data di dalam suatu database atau suatu tabel. Nah, sebagai contohnya apa? Contohnya adalah ini. Kostum. Customer ya. Ini. Customer. Jadi kalau kalian perhatikan di My WT School-nya, di sini ada your database. Ada nggak di layar kalian? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Customer, kategori, employee ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak di sini ada SQL statement. Nah, ini ada suatu perintah yang digunakan untuk select bintang from customer. Select bintang from customer. Ini artinya apa? Melihat data yang ada di customer, datanya, tabel customer. Kita coba running. Oke. Lihat di bawahnya. Ini tampil nggak? Tampil ya? Di bawahnya nih. Nah, ternyata ini datanya. Ingat, ini data dummy aja ya sebenarnya contoh. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau untuk melihat kategori? Sama, ini pun sama. Select bintang from kategori. Kategoris ya. Kita running lagi. Keluar. Deskripsi. Bagaimana Pak kalau mencari employee gitu ya? Employee ya. Employee. Employee. Nggak pakai S, nggak pakai S. Employee. Ini otomatis sama. Nah, ini database-nya. Datanya banyak gitu. Nah, ini masuk dengan database. Jadi kita mencari database, mencari suatu data itu dengan perintah SQL. Ini hanya bisa dilakukan di mana? Di server web atau aplikasi berbasis server atau client side server side scripting. Nah, contoh yang lain misalkan, Pak bisa nggak kalau misalkan saya ingin mencari yang nama belakangnya memiliki namanya link gitu. Ada berapa orang sih Pak yang belakangnya tuh ada I atau ING gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat last name ya. Berarti kita gunakan di sini select bintang from employee ya. Where di mana gitu. Is kita cari sini last name ya. Sama persis like namanya ing gitu ya. Atau mengandung unsur ing aja lah. Ada nggak yang namanya ing? Begini. Oke. Kelihatan sekarang? Select bintang from employees
where, last name-nya like, ing. Artinya apa sih? Ini mencari nama yang nama belakangnya ing. Leveling, ing. Oke, kita sampai jam berapa? Jam 2 kalau pas, nggak- Pak. 2 kalau nggak salah. Oh, tinggal 1 menit lagi ya? Iya, Oke. Pak. Oke, sampai sini ada yang tanya? Mungkin nanti yang PHP dan lain sebagainya nyambung. Ini cukup panjang, jadi untuk yang kelas 3 pun sama, ini belum selesai ya, SQL dengan PHP-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau buat TO sampai JavaScript aja kan, Pak? Iya, sampai JavaScript saja. Ya. Sampai JavaScript saja dulu ya. Paling kalau untuk server side scripting-nya belum sampai ke PHP-nya, belum, SQL-nya belum ya. Oke, begitu. Oke, ada yang ditanya lagi? Bapak, nanti boleh minta PPT yang tadi? Apa? PPT-nya? Iya, Oh, boleh Bapak kirim atau sekarang ya? boleh Pak. Nanti Bapak kirimkan. Minta PPT-nya ya, Pak. Oh, siap, boleh. Tapi ini banyaknya penjelasan sih ya, tapi nanti lumayan lah untuk pegangan ya. Oke, Iya, Pak. bentar ya. Kalau nggak ditanyakan, tunggu dulu Bapak mau kasih linknya ya. Download aja ya, nggak apa-apa ya. Ini Bapak kasih linknya ya di chatting ya. Nah, ini ada nggak? Bapak stop dulu, share screen-nya, lupa. Ada ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau kalian mempelajari 2 bahasa aja udah cukup gitu ya. PHP, ya, SQL gitu. Tambah lagi dengan pernak-perniknya gitu ya. Yang pernak-pernik CSS itu satu kesatuan lah gitu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak soal pintar? Ya kan udah pada ngantuknya dari tadi. Ya, Fait, gimana Fait? Kabar Fait? Sehat Fait? Alhamdulillah. Ini dia, ada yang menanyakan? Enggak Pak. Nggak ada. Oke, Rama nggak ada yang tanya ya? Nggak ada? Udah download semuanya? Link ada ya? Oke, kalau gitu Bapak cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan besok ke hasilnya maksimal. Pokoknya soal tidak ada ralat ya. Dibaca baik-baik. Kalau nggak yakin, pokoknya jawab aja. Jangan sampai nggak dijawab. Kalau dijawab, insya Allah benar. Kalaupun salah. Kalau benar berarti ada poinnya. Kalau salah pun nggak ada poinnya sih. Ya, tapi jangan asal-asalan. Oke ya, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.